Oke pemirsa, kali ini saya akan membahas rumah kontemporer modern ya. Ini adalah rumah kontemporer modern yang berada di lahan berukuran 131 meter persegi kurang lebih teman-teman. Nah ini konsep rumahnya kontemporer modern. Nah bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan eksteriornya. Untuk tampilan luarnya ada cat eksterior finish warna putih, kemudian dinding kamprot halus seperti ini dengan permainan tali air, dan kemudian ada panel kayu ya, panel kayu sintetis di sebagian dinding depan di lantai dasarnya ini, dan juga ada elemen batu andesit ini di area entrance-nya. Nah, kemudian untuk kapasitas mobil ini memiliki kapasitas 2 mobil ya, karena lebar untuk carport ini di 5 meter dan memanjang ke belakang di 5 meter juga. Nah, kemudian untuk desain atapnya itu seperti ini, menggunakan atap landai. Ini menggunakan atap metal pasir atau atap, bisa menggunakan atap UPVC ya, atap jenis UPVC. Dan juga ini terdapat area semi outdoor yang digunakan untuk area laundry dan juga area jemur teman-teman, yang dimana area belakang ini masih menyisakan sedikit space untuk sirkulasi udara, pencahayaan, dan juga taman ya. Nah, kemudian ini terdapat atap kecil, ini adalah ekstensi dari rumah ini yang berupa kamar tidur utama. Nanti saya akan jelaskan di area dinahnya. Namun untuk eksterior seperti ini ya teman-teman. Untuk komposisi eksteriornya seperti ini. Oke, ini eksterior. Nah, selanjutnya ini adalah area lantai dasar ya. Ini adalah denah dan sekaligus 3D, denah 3D. Area lantai dasar bisa kita lihat ukurannya. Untuk lebar lahannya ini adalah 8 meter. Dan juga untuk kedalaman sampai ke belakang ini sekitar 15 meter, namun ini tersusun secara jajaran genjang seperti ini, yang dimana luas lahan untuk area rumah ini adalah 131 meter persegi kurang lebih ya teman-teman. Yang bisa kita lihat untuk area carport ini cukup luas, muat 2 mobil, dan kemudian ada area taman entrance seperti ini, dan juga ada area pintu samping di sini. Nah, ini adalah area pintu samping ya teman-teman. Jadi area pintu samping ini juga terdapat area tempat duduk, yang dimana ini bisa difungsikan selain tempat duduk juga untuk penyimpanan barang-barang, tempat penyimpanan barang seperti payung, sepatu, dan sebagainya teman-teman. Oke, kita mulai dari area depan. Mulai dari area entrance. Ini ada pintu selebar 1 meter ya. Ini adalah pintu selebar 1 meter teman-teman. Ini area entrance. Setelah memasuki ini kita mendapati ruang tamu ya. Di sini ada ruang tamu. Oke, ini ada ruang tamu yang berukuran di kurang lebih 3 kali 3 meter. Oke, dan kemudian setelah ruang tamu ini ada ruang open layout ya, ruang dengan konsep open layout, ruang dengan space yang cukup lebar, selebar area lahannya ini terdapat ruang makan atau meja makan, dan juga area dapur ya, area dapur, yang dimana area dapur ini juga terdapat akses pintu keluar, yang pintu keluarnya itu adalah seperti tadi kita bahas, adalah area akses ke pintu samping ya, pintu samping rumah tinggal ini. Jadi rumah tinggal ini memiliki 2 pintu akses. Yang pertama pintu akses utama dan juga pintu akses samping. Pintu akses samping ini cukup penting karena kaitan dengan keamanan dan juga privacy ya teman-teman. Jadi semisal di area depan ini terdapat ruang tamu, terdapat aktivitas bertamu, maka untuk penghuni rumah yang lain ini dapat mobilitas ke samping, dapat keluar masuk melalui pintu akses di samping ini yang langsung menuju ke area servis yaitu dapur. Nah, untuk dapur ini sendiri ini sudah saya layout dengan kapasitas dengan kulkas side by side, kulkas dengan pintu side by side, kemudian ada kitchen side, konsepnya linear, lurus seperti ini, berjajar. Jadi setelah kulkas ini ada wastafel dan juga area cooking di sini, beserta juga dengan cooker hoodnya untuk menangkap asap ya. Jadi ketika memasak itu nanti area dapur tidak banyak yang over gitu ya, untuk asapnya itu tidak banyak yang over sampai ke ruang-ruang lain, sehingga ruang-ruang lain tidak begitu terganggu ya untuk aroma masaknya seperti itu. Nah, kemudian di samping sini ini ada area ruang wudhu dan juga area musola ya. Jadi area musola ini lebarnya sekitar 1,85 dan panjangnya ini sekitar 3 meter. Jadi ini cukup untuk berjamaah ya. Nah, ini area wudhu, dan kemudian di sini ada area kamar mandi ya teman-teman. Jadi area kamar mandi ini juga terdapat jendela boven untuk sirkulasi udara dan pencahayaan secara alami. Jadi ketika tamu ingin menuju ke toilet itu tidak perlu jauh-jauh ke ruang yang private, ini cukup berjalan ke sini
dan sudah bisa mengakses ke area toiletnya ini teman-teman. Nah kemudian setelah itu di area belakang ini terdapat taman ya, seperti yang tadi kita tampilkan ya. Di area belakang ini terdapat area taman untuk sirkulasi udara dan pencahayaan ya tentunya. Dan kemudian ini adalah area kamar tidur utama. Nah ini adalah area kamar tidur utama. Ini terdapat space untuk memuat king size bed ukuran king size, karena ukuran kamarnya ini di 4 meter ya, cukup lega untuk kamar utama. Dan antara bed ke area kabinet TV ini masih ada space sekitar 1,3 meter ya, yang artinya ini masih sangat memungkinkan apabila nanti akan dikasih sofa bed seperti ini, sofa bed kecil ya. Namun itu sifatnya opsional. Dan selain itu fasilitas yang memadai selain bed dan TV kabinet adalah area wardrobe dan juga area meja rias, karena ini cukup penting ya untuk tata rias dan kemudian untuk penyimpanan untuk penyimpanan pakaian di lemari wardrobe ini. Dan kemudian terdapat juga cermin yang full body seperti ini. Ini memudahkan pengguna untuk bercermin gitu ya ketika ingin mencoba pakaian-pakaian yang akan dikenakan seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke lantai atas ya. Jadi ini tangganya ini konsepnya letter C. Jadi naik tangganya itu mulai dari sini ya teman-teman. Nah ini naik tangganya mulai dari sini. Naik ke atas. Ini saya akan tunjukkan untuk lantai 2-nya. Nah lantai 2-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah naik tangga ke atas, landingnya, begitu landing ini sudah langsung mendapati area ruang keluarga teman-teman. Ini area ruang keluarga yang juga terdapat pencahayaan alami, karena view-nya ini langsung tembus ke taman yang bagian belakang, dan juga sedikit view untuk atap untuk bagian kamar utama tersebut ya teman-teman. Nah jadi ini saya tampilkan secara tampak atasnya. Jadi ketika tadi kita sudah memasuki area ruang keluarga ini di lantai 2, ini terdapat area kamar tidur teman-teman. Nah area kamar tidur ini terdapat 2 kamar tidur. Yang kamar tidur pertama yang sebelah kiri ini kamar tidur yang kedua dengan ada fasilitas berupa toilet untuk yang posisi di tengah. Nah bedanya kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 untuk yang lantai 2 ini adalah kamar tidur 1 ini terdapat area balkon kecil ya, yang area melengkung ini. Nah kemudian untuk kamar tidur 1 ini cukup lega space-nya ya, karena space jarak antara kasur ya, ending kasur ke kaki kasur, maksudnya bagian sini kasur dan ke area TV kabinet ini sekitar 1 meteran. Dan kemudian dari sini, dari kasur ke lemari ini sekitar 1,86. Jadi ini cukup lega ya teman-teman, dan masih memungkinkan untuk misalkan ditambah night table atau bedside table seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Tapi tentunya perlu juga dipertimbangkan dengan posisi pintu akses ke balkon ini ya teman-teman. Nah ini juga terdapat jendela alami, jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara tentunya. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ini adalah area bed favorit meskipun dengan kamar mandi luar seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang bed satunya cukup kecil, simple, jadi 3x3. Ini terdapat juga area kabinet untuk TV juga. Nah kemudian kamar mandi standar ya, ukurannya standar. Ini di bersihnya, untuk bersih ukuran kamar mandi ini di 1,85 panjangnya dan lebar bersihnya di 1,15 meter. Oke, nah kemudian di samping area ruang keluarga yang lantai 2 ini terdapat area laundry, yang dimana area laundry ini memiliki pintu akses dari ruang keluarga seperti ini. Nah, konsepnya itu seperti ini ya untuk area laundry. Jadi bersebelahan dengan ruang keluarga ini terdapat area laundry, yang juga ini merupakan pembagian area laundry, yang dimana area ini adalah area semi outdoor dan yang area ini adalah area outdoor untuk jemur pakaian ya. Jadi konsepnya ini masih bisa dipasang alat jemur tempel dinding untuk menjemur pakaian seperti itu teman-teman. Nah kemudian setelah kita cek tadi rumah ini cukup compact ya, cukup simple, compact, rumah 2 lantai. Dan kebetulan untuk total luas lantai untuk kedua lantai ini adalah sekitar 132 meter persegi teman-teman.
Jadi teman-teman bisa memperkirakan dengan luas 132 meter persegi untuk 2 lantai ini sudah memuat 3 kamar tidur, yang dimana di antara 3 kamar tidur itu terdapat kamar tidur utama dengan kamar tidur utama tentunya tanpa kamar mandi di dalam ya. Oke. Namun apabila teman-teman ingin merubah format, misalkan sudah cocok dengan konsep seperti ini namun ingin merubah formatnya yang dimana kamar tidur utama terdapat di lantai 2, yang dimana nanti area kamar tidur utama tetap terdapat kamar mandi dalam, sedangkan kamar tidur yang satunya terdapat kamar mandi luar. Jadi teman-teman bisa juga merekayasa nanti untuk area balkon ini bisa digunakan sebagai kamar mandi dalam, dan juga untuk toilet ini bisa digunakan sebagai kamar mandi luar, sehingga untuk bedroomnya, untuk master bedroomnya di lantai 2 terdapat kamar mandi dalam, dan untuk yang bed di lantai bawah itu tetap terdapat kamar mandi meskipun dengan kamar mandi luar. Itu cukup efektif dan efisien. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan paparan seputar desain rumah, seputar inspirasi desain rumah yang merupakan yang dimana ini merupakan proyek yang kami kerjakan, proyek yang sedang kami kerjakan yang berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan konsultasi atau jasa desain bisa hubungi kami. Oke, jangan lupa subscribe dan share serta komen video ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.